Itu pakai itu lah ada Pak. Dan makan apa? Makan siang sama nasi padang. Nasi padang Sinar Surya. Nasi sore. Ini nasinya nasi padang banget. Tapi yang punya dan yang chefnya orang mana? Kebumen, ngapak semua, ngapak-ngapak banget. Kebumen ngapak sih. Kebumen sangat ngapak sekali kan. Yuk kan, makan dulu kan. Bukan yang ini ya. Apa? Berbes ya. Brebes nggak begitu. Berapa? Brebes mah. Brebes masih sosok lah. Kayaknya nasinya kurang kan. Tambahin kan. Ini nasinya panen sendiri nih. Makan Pak. Jos banget. Iya, belum. Makan Pak. Iya, bukan, Mbak. Ini kalau kurang nasinya ada nih. Sini nawari serius. Dia kalau nasinya kurang Wes. Gampang Pak. masih itu sama aja 3 porsi orang normal kamu lihat. Mana Pak? Mana? Itu. 3 porsi orang mau. Ya, mau tanya kan. Ya habis juga Pak Icak. Enggak lah, itu belum habis. Oh ya belum. 3 porsi loh dia. Makanya kalian gua tadi lu bayangin Pras, nasi putihnya segini. Ya makanya itu apa 3 kali? Gila. Apa 3 kali makan loh? Rasanya juga gak bakalan sanggup kayaknya. Enggak sanggup. Jangan nggak makan lagi Pak, ntar sore pulang baru makan. Ya emang makan siang konsepnya begitu Bapak. Nanti makan lagi ya sore kalau nggak malam. Gua pikir lu malam gak makan lagi, sore Beda, gak makan Pak. lagi. Ini sekarang makan jam 3 makan, cuma makan lagi. Wajar sih Pras, karena kalau melihat trio punya body ya, metabolisme dia tuh bagus. Tuh, Pak. Oh, orangnya energik juga kan. Wajar lah, wajar. Tinggal buahnya nih, kemarin beli pisang habis di rumah. Nanem lah. Biar kuat napasnya Pak. Nanem Enak. Jangan bisa. di pinggir jalan atau enggak sama makam. Betulan tuh bapak mertua megang itu Pak, makam kuburan. Penjaga yang megang. Lahan kuburan enak juga kok buat ditanam kubur. Gua kalau jadi itu ada suara aneh-aneh ya. Saya nggak pernah Pak. Jadi kalau mertua saya pernah katanya malam-malam nguburin, Hah? diketawain, lanjut tetap. Aneh-aneh maksud Pras, kuburannya dipakai buat ini. Enggak masih suara-suara. Buat pacaran, ya itu boleh biasa lah. Tapi kalau kuburan yang kampung-kampung nggak berani ya, kecuali yang gede-gede kayak karet gitu loh. Orang gila, Kampung mau lebih serem Pak. kuburan dipakai buat pacaran. Tapi kalau lu ganggunya ya kan? Iya maksud gua lu mental lu nyali lu mungkin termasuk orang ini kali ya, apa bahasanya istilahnya? Soal Tapi ini psikopat. di mana aja sorry tuh saya kan ya. Itu kalau Cina mah ada yang gentayangan arwahnya. Ada yang apa? Ada yang gentayangan. Apa? Ada yang gentayangan. Maksudnya apa nih gentayangan? Yang Chinese. Apa tuh gentayangan? Ada yang gentayangan ya? Nakut-nakutin orang satu kampung ditakutin semua gitu enggak? Oh, konsepnya. Bukan konsepnya. ada nggak Ada enggak? nyatanya? Contohnya si yang meninggal ini Lu dari sisi budaya apa dari sisi agama nih? enggak, bukan masalah budaya atau enggak, tiba-tiba ada enggak gitu aja di kampung gitu loh. Pernah denger nggak Pak Isa? Atau Tapi yang Chinese loh ya. Gentayangan. Ini contohnya ini kalau ini. Ya ada aja sih. Tapi menakutkan orang Jawa enggak? Nah itu yang kadang gua suka pertanyakan ya. Kalau kita bicara makhluk halus ya, contoh kan kayak di Jawa kenalnya pocong. Ini terus kuntilanak gitu kan. Coba lo ke Papua, kan orang mereka bilang pocong bingung. Tapi hantu mereka juga ada.
cuman bentuknya beda sesuai kepercayaan mereka kan. Dan kayaknya gue nggak tahu deh di Arab sana ada pocong nggak? Setan pocong loh maksudnya. Kalau mungkin kan pasti kan di kapan ya? Kapan mereka di pocong nggak? Sama aja. Sama aja kan pastinya kan. Tapi ada setan pocong nggak? Ada Pak. Ada. Berarti setan itu tergantung budaya, tergantung apa ya? Kepercayaannya ya. Kalau di Bapak apa pocong juga? Apa pampir gitu? Paling kan pampir ya Pak. Catok palanya. Enggak, itu sebenarnya yang menakutkan bukan di situ kan. Yang menakutkan itu contohnya orang meninggal itu mungkin diguna-guna atau mungkin warisannya dibuat rebutan gitu loh. Meninggal nggak wajar. Iya, wajar dan nggak wajar. Atau mungkin meninggal lah. kekayaannya diambil orang gitu. Obrolan mau malam Jumat begini. Enggak. Bukan itu maksud aku. Yang ngeri itu bukan masalah dilihatin pocong, yang ngeri itu adalah ketika ada lebih dari 3 orang diimpenin sama, mimpinya sama. Mimpinya sama kan? Contohnya nih. Gini. Kalau lu nanya secara pendapat gue pribadi ya, dan berdasarkan pengalaman gua, yang namanya makhluk halus itu gue yakin ada. Tapi kalau dia kayak lu bicaranya dia pemarah, dia mukul, dia nekek, dia ini lu Enggak sampai begitu sih. Enggak, itu maksudnya gini loh. Contohnya nih, si A meninggal mungkin karena guna-guna atau apa, tiba-tiba 5 orang atau berapa itu pada di teman-teman dekatnya pada dimimpiin kan. Minta tolong gitu loh. Secara langsung nggak ada, secara langsung nggak ada. Kalau digangguin di rumahnya. Ngomong-ngomong lu cerita kayak begitu deh, ada mungkin yang ini sih. Jadi kan gue punya apa? Punya om gue meninggal sakit. Ini orang gabung keras. Apa? Ini orang itu tuli. Jadi kalau ngomong nggak jelas karena kan dia kan emang tuli dari kecil kan. Jadi dia dengar suara itu apa sih bisu karena tuli gitu loh. Bukannya dia nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya kayak orang cadel lah. Jadi dia meninggal terus dia kan biasa kalau orang kita kan dimasukin ke rumah duka ya pas berapa hari kan. Terus dia masukin anaknya, jadi anaknya kesurupan, anaknya udah gede, anaknya kesurupan, terus dia ninggalin pesan lah ya pesan begini, dia ngomong pertama, wih gue udah sehat katanya, gue udah bisa ngomong lancar. Karena emang orangnya kan memang walaupun cadel itu orangnya pada dasarnya emang orangnya kocak, orangnya ini, jadi ngomongnya tuh persis kayak gayanya dia gitu. Terus dia ngeledek inilah yang masih hidup lah. Yeah. Terus dia tinggalin pesan ya kan. Apa dia bilang, lu jangan kawin lagi ya, dia ngomong gitu. Jadi ya itu sih ini aja sih apa semacam kayak gitulah ya ada sih. Berarti sama Pak. Sama Betul. Berarti benar. Kita hidup di 2 alam berbeda, itu nyata. Benar. Tapi emang pas dia meninggal itu kan dia sakit cepat, terus langsung drop, sepsis, terus meninggal. Ketika gua memang datang ke semayangannya dia, memang gua berasanya itu kayaknya agak nggak tenang. Nggak tenangnya itu dalam arti kayaknya kaget, bukan yang marah, bukan yang ini, bukan yang itu, tapi kaget. Nah bener aja tuh abis gua pulang terus lupa. Aku termasuk sering ya lihat-lihat gituan. Tapi sepanjang umurku aku baru sekali melihat pocong. Yang paling sering adalah angin Angin benda jatuh kayak gitu.
Makan kayak topan itu. Nah, tapi lu ngeliat persis, bener-bener persis nyata gitu. Si anginnya? Bukan, si pocongnya. Iya nyata. Kan dari kecil. Buat tinggi sepon kelapa. Jelas. Jelas. Setelah subuh. Ah? Setelah subuh. Gua seumur-umur ya, yang namanya ditakutin, iya gua pernah. Tapi kalau gua dinampakin secara langsung, enggak. Jadi gua masih berpendapat kayak gituan Masih 50-50 Pak. 50-50 enggak. Jadi kalau iseng iya gua yakin ada. Tapi kalau dia yang nampakin langsung, kalau gua berpendapat dia itu pada dasarnya dia tergantung ketemunya siapa sih mungkin ya. Seberapa kuat dia bisa nampakin atau mematerialisasikan dirinya gitu, mewujudkan dirinya. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Ya perlu ilmu tinggi. Tapi waktu kan. Beda alam coy. Waktu. Waktu kan. Sering banget itu setelah maghrib. Ya pasti kenapa selalu malam? Kenapa nggak siang? Kalau siang hari aku udah mana ya? Belum pernah siang hari. Tapi kalau tidur langsung ada yang nidurin gitu juga siang pernah itu. Biasa direp-rep Pak. Rep. Iya. Tuh cepet-cepet dibangunin dah tuh kalau udah gitu dah. Tapi yang paling ngeri itu adalah angin atau yang berbentuk kayak alien gitu. Ada serius, udah pernah. Sama api. Apalagi Banaspati Pak. Api yang ngeri. Nah, itu kalau udah Cuma di Jawa. pemilihan RT RW itu Bukan di sini. Meteor ya. Di sini ada di Tangerang. beneran masih Pak. Meteor ya, meteor. Meteor. Itu kalau itu Aldos namanya Pak. Aldos. Si Aldos bus. Terbang. Terus nabrak orang. Iya, nabrak orang. Oh dia kan jatuh di rumahnya, ini nabrak orang nih. Untung ada